Halo teman-teman, perkenalkan namaku Dian Inditya dengan NIM 21M10068. Di sini aku bakal jelasin sedikit mengenai teori paradigma naratif. Jadi, teori paradigma naratif dikembangkan oleh Walter Fisher. Inti dari teori ini yaitu komunikasi kepada publik yang artinya khalayak sebagai seorang partisipan. Teori paradigma naratif ini mengemukakan keyakinan bahwa kita adalah seorang pendongeng dan dipertimbangkan oleh nilai, emosi, dan juga estetika yang menjadi dasar keyakinan dan perilaku kita. Teori ini bisa terjadi pergeseran paradigma yang artinya terdapat perubahan yang signifikan dalam cara kebanyakan orang memandang dunia dan maknanya. Pergeseran tersebut terjadi dari paradigma dunia rasional atau sistem logika ke arah paradigma naratif. Jadi, di dalam teori naratif paradigma ini terdapat 5 asumsi. Yang pertama yaitu, manusia pada dasarnya adalah makhluk yang suka bercerita atau homo narans. Yang kedua, keputusan tentang nilai sebuah cerita didasarkan oleh alasan yang bagus yang artinya narasi akan lebih dipercaya jika kita dapat menyajikan logika tertentu, apalagi jika kita menjadikannya bukti. Yang ketiga adalah alasan bagus ditentukan oleh syarat, biografi, budaya, dan karakter yang berkaitan dengan latar belakang si pendongeng. Contohnya adalah ketika teman kita berbicara, dia habis bertemu dengan vampir. Pasti kita kurang percaya, dikarenakan di Indonesia lebih identik dengan pocong ataupun kuntilanak. Beda cerita kalau dia bercerita tentang pocong ataupun kuntilanak, pasti kita bakal lebih percaya. Yang keempat adalah sebuah narasi akan dipercaya jika ceritanya konsisten dan jujur. Ini adalah gabungan dari koherensi dan fidelity. Cerita akan lebih mudah dipercaya jika memiliki keduanya. Asumsi yang terakhir dari teori naratif paradigma ini yaitu dunia adalah kumpulan cerita dan kita harus memilih di antaranya. Contohnya, peristiwa dapat diceritakan dengan cara yang berbeda dan pada akhirnya pendengar harus lebih memilih atau terpaksa memilih salah satu yang lebih dipercaya. Nah, di sini aku bakal kasih contoh kasus dari teori paradigma naratif ini. Pattaya sedang mencari skincare yang bagus untuk tipe mukanya yang berminyak itu. Namun dia bingung dikarenakan dia sudah mencoba berbagai rangkaian skincare yang dia lihat di iklan, tetapi mukanya tetap berjerawat bahkan bertambah banyak dikarenakan dia memakai skincare yang sudah dia lihat di iklan. Pada saat dia di kampus, dia bercerita kepada temannya yang bernama Ara. Dia menceritakan semua yang menjadi keluhan dia, yaitu mukanya yang bertambah jerawat karena telah memakai skincare yang dia lihat di iklan. Lalu, dia meminta saran skincare yang bagus untuk kulitnya kepada temannya. Setelah mendengar cerita tersebut, temannya memberikan saran untuk memakai skincare yang dia pakai pada saat berjerawat. Pattaya pun yakin untuk membeli skincare yang disarankan oleh temannya itu dikarenakan dia melihat muka Ara yang sekarang menjadi lebih bersih dari jerawat. Kesimpulan dari teori ini adalah paradigma naratif merupakan suatu teori yang menyatakan bahwa manusia adalah seorang pencerita dan nilai-nilai, emosi-emosi, dan pertimbangan estetik menjadi dasar bagi kepercayaan dan perilaku kita. Sekian penjelasan dari saya mengenai teori paradigma naratif ini. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih.